Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Reza Rama Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dengan nomor induk mahasiswa 20.240.1157. Di sini, saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester, yaitu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan ini, saya mengulas materi tentang penulisan laporan yang mungkin sebelumnya sudah ada di pertemuan ke-13. Nah, namun sebelum memasuki materi ini mungkin sudah sering kali dibahas ketika di bangku SMA atau di bangku sekolah, yaitu terutama di kelas 10 ataupun kelas 11, mungkin materi ini sudah sering kali beberapa kali diajarkan begitu. Dan di sini mungkin saya akan menguraikannya kembali untuk memperjelas dalam gimana sih penulisan laporan begitu, biar kita juga sama-sama belajar begitu tentang penulisan laporan ini. Baik, sebelum memasuki materi, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar penyampaian materi bisa berjalan dengan lancar dan tanpa adanya gangguan, dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk itu mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai pembahasan materi. Dapat dilihat di layar laptop Anda mungkin, atau di layar Zoom Anda. Di layar Zoom ini ada penulisan laporan. Nah, penulisan laporan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian laporan, tujuan laporan, serta fungsi dari laporan. Nah, ada yang tahu nggak sih pengertian dari laporan itu apa? Mungkin aku bisa ngejelasin sedikit nanti. Gak ada yang tahu? Oke, baik. Pengertian laporan adalah salah satu bentuk cara penyampaian informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan. Maksudnya, ketika kalian ditunjuk sebagai ketua dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, laporan ini sangat berperan penting karena sebagai acuan untuk berjalannya suatu kegiatan begitu. Biasanya laporan ini sebagai bahan pertimbangan untuk persetujuan melakukan suatu kegiatan gitu. Namun ada juga pengertian laporan secara sederhana, yaitu bentuk penyampaian suatu informasi baik berupa tulisan maupun secara lisan. Nah, ada juga nih pengertian laporan dari beberapa ahli, namun di sini aku mengambil dari 2 ahli, yaitu menurut Keraf di tahun 2004. Ia juga menyebutkan bahwa laporan adalah salah satu bentuk cara berkomunikasi antara si penulis yang menyampaikan suatu informasi kepada seseorang maupun suatu badan organisasi begitu. Adapun menurut Dalman di tahun 2012, ia juga menyebutkan bahwa laporan adalah salah satu karangan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang mungkin saat itu sedang dikerjakan, digarap ataupun diteliti begitu. Oke, selanjutnya ada fungsi laporan. Nah, biasanya maksud saya tujuan laporan. Biasanya kalau kita ngebuat laporan, ya udah tinggal buat aja gitu kan, tanpa tahu tujuan dari laporan itu seperti apa, fungsi dari laporan itu seperti apa gitu. Nah, tujuan laporan ini pada umumnya menurut Hasnun di tahun 2006, ia juga menyebutkan bahwa tujuan dari laporan ini terbagi menjadi 3 pada umumnya. Itu yang pertama sebagai bahan dasar evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Terus yang kedua sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dan yang ketiga sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap tugas yang sudah diberikan oleh si pengirim si laporan tersebut. Begitu. Adapun selanjutnya fungsi laporan, yaitu menurut Pertiwi di tahun 2013, ia juga menyebutkan ada 4 hal tentang fungsi laporan. Yang pertama sebagai alat pemberi informasi, terus yang kedua bertanggung jawab dan pengawasan, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat sebagai alat pembina kerjasama begitu. Oke. Selanjutnya untuk prinsip penulisan laporan. Nah, prinsip penulisan laporan ini terbagi menjadi 9, yaitu jelas, lengkap, tepat waktu, sistematis, logis, objektif, konsisten, proses timbal balik, serta mengenai sasaran. Nah,
apa sih yang dimaksud dengan jelas itu? Jelas di sini bermaksud jelas di sini berartikan bahwa ketika kita dalam menulis laporan atau ketika kita dalam menulis sebuah laporan, baik itu dalam penulisan hari, tanggal maupun data yang berbentuk angka, itu harus jelas. Karena ketika kita mengirim sebuah laporan ke si penerima laporan ini sudah terperinci begitu. Baik itu dalam rentetan kegiatan, jadwal kegiatan maupun penulisan maupun data-data yang sudah dituangkan di dalam laporan begitu. Dan balik lagi kan fungsi dari laporan ini adalah sebagai alat pembina kerjasama. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu kerjasama bersama, maksud saya ingin melakukan kerjasama dengan organisasi gitu. Nah, data-data yang dituangkan di dalam laporan ini harus bersifat jelas dan maupun secara terperinci begitu. Jangan sampai data-data yang dimasukkan ini tidak jelas begitu. Bisa saja laporan ini akan ditolak begitu. Oke. Selanjutnya ada lengkap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lengkap di sini? Lengkap ini dari mulai data-data, terus data-data yang sudah diajukan, sudah yang diteliti gitu. Biasanya ini dimasukkan ke dalam suatu laporan gitu. Dan biasanya kalau laporan sudah ada data-data yang sudah lengkap, itu sudah bisa dinyatakan laporan yang sudah lengkap banget gitu kan, atau mungkin sudah disesuaikan dengan laporan yang kita mau, serta si pengirim laporan itu mau begitu. Misalkan si pengirim laporan itu meminta kita harus ada data-data yang terlampir atau mungkin metode yang terlampir gitu, maka kita masukkan suatu data-data itu agar menjadi laporan yang lebih lengkap. Oke. Selanjutnya tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini ketika kita melakukan atau menulis sebuah laporan, harus tepat waktu. Maksudnya, ketika kita misalkan kita membuat laporan mengenai kegiatan pelatihan di SMK Jakarta gitu. Di dalam laporan kita tulis bahwa ada di hari Minggu, tetapi kita datang atau turun ke lapangan itu di hari Senin gitu kan, itu nggak tepat waktu dong ya kan, apalagi kita mengundur-undur waktu, itu sangat tidak waktu. Jadi apa yang kita tulis di dalam suatu laporan, misalkan kita tulis di hari Senin, maka kita juga harus turun lapangan di hari Senin, di hari itu juga gitu. Jangan sampai kita mengundur-mundur di lain waktu gitu. Itu sangat fatal gitu, sangat berakibat lebih fatal. Oke, selanjutnya untuk sistematis. Nah, sistematis ini mungkin mengacu kepada kaidah-kaidah dalam penulisan laporan gitu. Biasanya sistematis ini ketika kita menulis sebuah laporan kan harus ada pendahuluan, bab pembahasan atau isi, terus penutupan kayak kesimpulan maupun saran, itu masuknya ke sistematis gitu. Kalau misalkan sistematis ini tidak terdapat di dalam satu laporan, maka laporan ini akan berantakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu. Oke, selanjutnya logis. Nah, logis ini seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu di bagian jelas. Logis ini harus bersifat dengan nalar atau bersesuaian dengan nalar dari pikiran kita gitu, ataupun didukung dengan data-data yang berurut, data-data yang terperinci begitu. Itu logis. Selanjutnya untuk objektif. Nah, objektif ini atau fakta. Biasanya objektif ini berisikan tentang suatu kejadian yang benar-benar fakta atau terjadi begitu. Jangan sampai di dalam penulisan laporan ini tidak objektif atau tidak fakta, tidak sesuai dengan fakta begitu. Misalkan kita membuat laporan mengenai kegiatan ini nih, tapi atau laporan mengenai kejadian kebakaran di hutan ini, tetapi itu tidak sesuai dengan fakta, itu sangat berakibat fatal sehingga mungkin laporan kita akan ditolak gitu. Oke, selanjutnya konsisten. Nah, konsisten ini juga sama dengan tepat waktu. Ia juga ketika kita dalam menulis laporan, kita dalam menulis laporan, maksudnya kita dalam menulis laporan di hari Senin, tapi kita mengundur waktu, itu sangat tidak bagus ya, karena
kita tidak konsisten dan tidak tepat waktu juga. Jadi apa yang kita tulis di dalam laporan sebaiknya sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam laporan kita datangnya atau kita turun lapangan sesuai dengan yang kita tulis, begitu. Oke. Selanjutnya proses timbal balik. Nah, proses timbal balik ini sangat penting dalam penulisan laporan. Kenapa bisa dikatakan sangat penting? Karena biasanya di dalam proses timbal balik ini nih, ketika kita mengirimkan sebuah laporan, harus ada timbal baliknya. Maksudnya, ketika kita mengirim, harus ada balasan apakah laporan kita diterima atau tidak, atau ditolak. Biasanya laporan ini memerlukan jangka waktu yang lebih lama gitu untuk mendapatkan persetujuan dari si penyelenggara kegiatan atau warga sekitar gitu. Misalkan kayak mengadakan kegiatan bakti sosial gitu. Biasanya ini harus memerlukan persetujuan dari ketua RT, terus warga sekitar begitu. Harus ada proses timbal baliknya agar kegiatan yang kita jalankan itu bisa berjalan semaksimal mungkin begitu. Selanjutnya mengenai sasaran. Nah, mengenai sasaran ini mungkin bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang kita akan sampaikan harus jelas begitu. Jangan sampai apa yang kita ingin sampaikan tidak sesuai gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya penyampaiannya juga harus sesuai apa yang ingin kita tanyakan gitu, atau mungkin harus sesuai apa yang ingin kita capai gitu. Jangan sampai pertanyaannya tersebut atau bahasa kita tuh bertele-tele sehingga laporan kita nanti ditolak begitu. Oke, baik. Untuk sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak akan saya lanjut ke sesi slide berikutnya. Oke, nggak ada ya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada sistematika laporan. Nah, apa sih sistematika laporan itu? Ada berapa sih sistematika laporan ini? Sistematika laporan ini terdapat definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, definisi umum itu seperti apa? Definisi umum itu seperti bab pendahuluan gitu. Ketika kita mengangkat suatu kegiatan misalkan, atau suatu laporan, misalkan laporan hasil observasi tentang mengenai dampak negatif COVID-19 yang ada di negara Indonesia begitu. Itu biasanya ada di definisi umum atau latar belakang. Nah, untuk deskripsi bagian itu biasanya terdapat tujuan, terus manfaat dari penelitian begitu. Tujuan dari penelitian gitu, metode yang digunakan di dalam penelitian begitu. Nah, selanjutnya ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini yang biasanya berisikan tentang kesimpulan, saran, terus lampiran-lampiran begitu, atau mungkin deskripsi dari manfaat dari penelitian yang kita lakukan begitu. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan laporan. Nah, langkah-langkah penulisan laporan ini ada 4. Yang pertama, menentukan topik atau tema laporan. Nah, menentukan topik ini sangat penting karena misalkan kita mau mengangkat topik atau tema tentang COVID-19. Nah, kita jabarkan gimana sih COVID-19 di Indonesia ini bisa berpengaruh lebih besar terhadap bangsa Indonesia gitu. Apakah virus ini sangat ataukah virus ini sangat berdampak negatif bagi para warga negara di Indonesia gitu. Itu kita akan menentukan topik atau tema laporan gitu. Jangan sampai kita langsung tiba-tiba buat laporan aja kayak tanpa tahu nih topik apa yang mau kita bahas gitu. Selanjutnya menentukan tujuan penulisan laporan. Nah, biasanya kalau di dalam tujuan ini kita mengangkat nih, kita ngebuat nih tujuan dari laporan ini tuh untuk apa sih? Misalkan yang kayak seperti tadi kan temanya COVID-19 nih. Berarti tujuan penulisan laporan ini juga yang menyangkut tentang COVID-19 gitu. Misalkan dalam artian sekarang kan lagi di masa pandemi seperti ini, pembelajaran online sangat diperlukan begitu. Nah, mungkin bisa aja ditulis tujuan dari pemberlakuannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu seperti untuk apa begitu.
Terus tujuan diberikannya vaksin yang disuntikan kepada Presiden Jokowi begitu. Atau apakah mungkin tujuan pemberlakuannya sistem PSBB di Jakarta begitu. Nah, selanjutnya mengumpulkan data atau bahan data laporan. Nah, biasanya banyak nih cara yang digunain buat ngumpulin data, seperti menggunakan data seperti wawancara terhadap petugas, terus wawancara terhadap warga sekitar, atau mungkin bisa mengambil data-data warga yang terkena atau terdampak dari COVID-19 ini begitu. Selanjutnya menyusun kerangka karangan dan teks laporan. Nah, biasanya kerangka kalau udah kumpul semua nih kayak data-data, terus tujuannya, metodenya, terus definisinya, itu akan disusun menjadi sebuah laporan gitu. Misalnya laporan ini kayak di dalamnya ada latar belakang atau definisi, terus tujuan, metode, manfaat, terus lanjut ke pembahasan selanjutnya begitu. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis laporan nih. Nah, jenis-jenis laporan itu dari maksud laporan itu ada informatif, terus rekomendasi, analitis, dan pertanggungjawaban. Nah, cara penyajiannya juga kalau untuk informatif itu secara lisan. Kalau rekomendasi ini secara tertulis. Terus kalau analitis secara virtual, dan pertanggungjawaban itu secara audiovisual begitu. Untuk waktu penyampaiannya, kalau informatif itu kan disajikannya dengan tidak terkekang oleh waktu gitu. Maksudnya bisa ditulis kapan saja gitu kan. Namun kalau untuk rekomendasi itu tertulis itu waktu penyampaian itu insidental atau tidak terikat atau terikat oleh waktu tertentu gitu. Bisa dikerjakan di waktu kapan saja gitu. Oke, selanjutnya untuk bentuk laporan itu ada surat, memo, naskah. Biasanya kalau surat ini kayak laporan kegiatan, terus laporan laporan ya itulah laporan kegiatan atau mungkin laporan ke pelatihan gitu. Nah, selanjutnya untuk memo ini biasanya yang berisikan kayak penayangan yang ada di televisi, di radio gitu. Laporan-laporan seperti itu. Nah, untuk sifat penyajiannya, untuk penyajian ini informal. Nah, kalau untuk rekomendasi ini formal. Baik. Nah, selanjutnya ada kerangka penulisan. Nah, biasanya nih, kalau di laporan ini kan ada kerangka penulisan ya, ada pendahuluan, ada tubuh laporan, kesimpulan, saran, sama lampiran kegiatan. Atau lampiran laporan gitu. Nah, biasanya di pendahuluan ini berisikan kayak latar belakang, terus tujuan dari laporan tersebut untuk apa gitu, manfaat laporan gitu. Atau mungkin bisa saja di dalam pendahuluan ini terdapat kayak latar belakang yang kita ambil gitu, latar belakang permasalahan yang kita ambil begitu. Nah, untuk selanjutnya tubuh laporan. Nah, biasanya di tubuh laporan ini terdapat seperti tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan, terus apa lagi ya, banyak. Nah, biasanya kalau tubuh laporan ini kayak pembahasan, isi gitu, yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, kayak isi, terus manfaat, tujuan, metode gitu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bukan akhir dari laporan, tetapi suatu penarikan atau suatu pengambilan dari permasalahan yang sudah dituliskan di dalam laporan tersebut, atau pengambilan bagaimana sih kesimpulannya, atau bagaimana sih keseluruhan dalam permasalahan yang dibahas di materi
yang dibahas di dalam materi ini begitu, atau di dalam laporan ini begitu. Oke, selanjutnya saran. Nah, saran ini biasanya berisikan tentang masukan-masukan terhadap laporan yang dibuat begitu, baik itu dalam pembuatan, baik itu dalam penulisan, terus baik itu dalam penyajian, itu biasanya itu dituangkan di dalam saran gitu. Dan saran ini mungkin bisa merubah cara kita dalam penulisan laporan ini bisa untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Selanjutnya untuk lampiran kegiatan. Nah, untuk terakhir di lampiran kegiatan biasanya ada nih namanya lampiran kegiatan. Lampiran kegiatan itu seperti apa sih? Lampiran kegiatan itu yang berisikan tentang biasanya ada foto-foto kegiatan laporan, atau apa ya? Ya foto-foto laporan, foto-foto dari kegiatan yang sedang dilakukan, data-data, terus sumber-sumber data atau sumber-sumber hasil wawancara begitu. Biasanya itu dimasukkan ke dalam lampiran begitu. Oke. Mungkin selanjutnya akan saya tampilkan beberapa contoh dari laporan. Sebelum itu sebentar. Baik, mohon maaf tadi agak ada sedikit kendala dalam penyampaian materi karena terjadi gangguan terhadap internet saya, koneksi internet. Mungkin akan saya lanjutkan. Di sini sini ada bentuk-bentuk laporan. Nah, bisa dilihat di slide pertama, ini ada, mungkin kalau kurang kelihatan akan saya zoom terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sini laporan bisa dilihat di slide pertama, yaitu adalah laporan kegiatan pelaksanaan perkemahan 1 minggu atau persami SMK Negeri 2 Bantaeng. Nah, bisa dilihat ini ada nama kegiatan, terus ada tujuan dari kegiatannya tersebut, terus ada penyelenggara, terus ada pesertanya, ada pelaksanaannya juga gitu. Adapun laporan pelaksanaan dan penutup gitu. Oke, selanjutnya ada di sini itu ada apa nih? Di berikutnya ada laporan percobaan. Nah, kan tadi ada laporan kegiatan, sekarang ada laporan percobaan. Nah, judulnya apa sih di laporan percobaan ini? Judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap kecepatan tumbuh kecambah gitu. Nah, biasanya di dalam laporan percobaan ini ada judul, tujuan, masalah, hipotesis, terus alat dan bahan juga, cara kerja gitu. Nah, oke, selanjutnya ada sebentar. Ada cara kerja juga, dan ada hasil percobaannya juga gitu. Biasanya kalau dalam pembuatan laporan percobaan ini harus dijelaskan sampai dengan hasil percobaannya begitu. Oke, selanjutnya ada ini apa nih? Sebentar. Selanjutnya ada laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu yang berjudul tentang lingkungan biotik dan abiotik SMA Negeri 1 Dempet. Nah, biasanya kalau di laporan hasil observasi ini ada pengertian, terus ada manfaat, tujuan gitu. Cuman di sini ada pengertiannya, dijelaskan pengertiannya aja. Oke. Selanjutnya ada laporan informasi. Nah, laporan informasi apa nih? Biasanya laporan informasi dari kepolisian. Biasanya dari laporan kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu tentang apa nih? Perihal kegiatan tinjauan masyarakat yang menggunakan badan jalan umum di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, biasanya ini terdapat pendahuluan, terus fakta-fakta juga, dan pendapat pelopor seperti itu. Oke. Selanjutnya ada apa nih? Ada laporan perjalanan dinas dari Raha ke Kendari gitu. Dari Raha ke Kendari atas nama Insinyur LA daerah gitu. Nah, apa sih isinya tuh? Isinya tuh ada pendahuluan. Nah, biasanya dasar perjalanan dinas adalah Perda nomor 1 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Muna.
dan tujuannya adalah dalam rangka komunitas urusan pembagi ya bisa dibaca mungkin ini agak kurang kelihatan mungkin menurut saya ya bisa digedein. Nah, tujuannya adalah dalam rangka konsultasi urusan pemerintahan kemasyarakatan dan masalah pelayanan publik di kantor gubernur gitu. Untuk hasilnya bisa dibaca mungkin. Untuk hasilnya bahwa peran staf adalah adalah sebagai pembantu bupati dan memberikan telahan kepada bupati serta dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Tuh. Adapun kesimpulannya bahwa dalam rangka menjalankan tugas dinas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan publik diterapkan prinsip koordinasi begitu. Oke. Mungkin untuk materi sampai saat ini ditanyakan, kalau tidak akan saya tutup materinya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak akan saya tutup. Ya, baik, akan saya tutup materinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam berkata-kata atau dalam penyampaian materi masih sangat kurang, mohon dimaklumkan karena manusia juga memiliki kesalahan gitu kan. Jadi saya mohon maaf atas dalam penyampaian materi yang masih sangat kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.